firman Allah ketika idza takallama Allah bil wahyi darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwanin yanfudhuhum dhalik. Imam Bukhari dengan hadis ini juga, ketika Allah berbicara dengan wahyu, maka malaikat ketakutan. Mereka mendengar suara yang masuk dalam tubuh mereka, mereka tembus kepada mereka seakan-akan mereka mendengar seperti ada rantai yang ditarik di atas batu licin, itu sangat keras sehingga mereka pun pingsan. Sampai Allah berfirman hatta idza fuzza an qulubihim, sampai ketika rasa takut dicabut dari dada mereka. Imam Bukhari mengatakan suara Allah tidak sama dengan suara makhluk. Malaikat berbicara di antara mereka tidak pingsan padahal mereka saling mendengar suara mereka. Tapi ketika mereka mendengar suara Allah mereka pingsan. Berarti Allah bersuara tapi suara tidak sama dengan suara manusia. Sebagaimana yang lain, kaidah mengatakan al-kalamu fi ba'd sifat kal kalam fi ba'd al-akhar. Pembahasan tentang suatu sifat sama dengan sifat-sifat yang lain. Sebagaimana Allah melihat tidak seperti kita melihat. Sebagaimana Allah mendengar tidak seperti kita mendengar. Kita punya ilmu enggak? Kita ada ilmu enggak? Ada. Allah punya ilmu enggak? Sama atau beda? Beda. Kita punya kekuatan enggak? Allah punya kekuatan sama atau beda? Kita punya zat. Kita berzat enggak? Allah punya zat enggak? Sama atau beda? Beda. Demikian juga Allah berbicara, kita berbicara. Allah punya firman Allah. Di antaranya Al-Quran Allah turunkan. Mukjizat, tidak ada yang bisa mendatangkan semisalnya untuk membuktikan bahwasanya firman Allah tidak sama dengan perkataan manusia. Kita aja bisa bedakan kalau anak TK nulis disuruh buat pernyataan atau tulisan atau cerita, pasti dia mengatakan ini Ibu Budi. Tapi coba suruh anak mahasiswa suruh bikin tulisan, pasti indah atau tidak? Indah. Kita bisa bedakan anak SD dengan mahasiswa ketika menulis. Kita bisa bedakan antara orang baru bahasa Arab dengan ahli pujangga, tentu beda. Orang sekolah SD dengan profesor tentu beda. Demikian juga ketika kita bandingkan perkataan manusia dengan firman Allah tentu jauh berbeda. Mukjizat perkataan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah tantang manusia untuk bisa menyatakan seperti firman-Nya karena Al-Qur'an ini firman Allah. Demikian juga Allah ketika bersuara, suaranya tidak sama dengan suara manusia. Kenapa saya ingin sampaikan ini? Karena lagi ramai lagi. Ahlul bidah mengatakan Allah bicara tanpa suara. Kalau tanpa suara berarti Jibril tidak pernah mendengar suara Allah. Musa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Isa alaihissalam tidak pernah mendengar suara Allah. Dan Allah tidak pernah berbicara dengan Al-Fatihah. Allah tidak pernah bicara dengan Al-Baqarah. Semua yang dituliskan dalam Al-Quran bukan firman Allah karena Allah tidak punya bahasa, kata mereka demikian. Seperti perkataan orang-orang liberal. Allah tidak punya bahasa. Allah berbicara tanpa huruf dan tanpa suara. Terus kalau gitu Al-Quran hanyalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Jadi Allah kalau berbicara dengan bahasa jiwa. Ini rumit ya maksud saya, tapi kalau kita mudah. Kan tanya orang satu Indonesia tanya Al-Quran ini firman siapa? Kata dia firman siapa? Allah. Nggak ada yang bilang oh bukan. Yang Al-Quran ini hanya ungkapan. Allah itu bahasanya di jiwanya. Terus ini adalah ungkapan dari bahasa jiwa Allah. Yang ngungkapin Rasulullah atau Jibril. Bingung nggak? Intinya ini pembahasan banyak. Saya ingin menyampaikan satu poin. Ketika kita mengatakan Allah berbicara dengan suara, kita punya dalil dari Al-Quran. Sunnah salafnya ada. Imam Ahmad, Imam Bukhari, selesai. Apa yang antum ragukan untuk menyampaikan hal tersebut? Selesai. Kalau saya meninggal, saya ditanya oleh Allah, saya punya dalil. Ya Allah, engkau berkata, Nabi engkau berbicara dengan Musa. Masa saya bilang enggak? Rasulullah mengabarkan malaikat ketika mendengar suaramu malaikat pingsan. Masa saya tolak sabda Nabimu? Terus ulama Imam Ahmad mengatakan ini Imam Bukhari. Kemudian saya tolak. Terus saya mau ikut siapa kalau begitu? Saya tidak berani berspekulasi dalam masalah akidah. Mau ikut siapa kalau begitu? Sehingga di antara keistimewaan akidah al-sunnah adalah Al-Quran dan sunnah para salaf, sanadnya bersambung, ya, dan seterusnya. Baik. Kita lanjutkan. Di antara keistimewaan akidah al-sunnah wal jamaah bahwasanya akidah al-sunnah sangat mudah.
Allah mengatakan tilkal ayatul kitabil mubin. Demikianlah ayat Allah yang dari kitab yang al-mubin. Al-mubin bisa dijelaskan atau ditafsirkan dengan dua tafsiran. Bisa artinya al-mubin maknanya dari abana maksudnya wadih jelas, atau bisa maknanya mubin maksudnya mutaaddi dengan maknanya mubayyin. Di antara sifat Al-Qur'an adalah al-mubin maksudnya wadih jelas, sehingga mudah dipahami. Makanya akidah Ahlussunnah wal Jamaah kalau kita lihat buku-buku yang ditulis oleh para ulama mudah antum ambil akidah wasithiyah antum baca mudah selesai dipahami. Antum baca kitab tauhid misalnya karya Syekh Muhammad Abdul Wahhab mudah dipahami. Ini dalilnya tidak boleh begini. Ini dalilnya satu. Allah bersifat begini, dalilnya ini. Mudah. Kaidah jelas, laisa kamitslihi syai', laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah, Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Zat Allah berbeda dengan zat makhluk. Kalau begitu mendengar Allah berbeda dengan mendengar apa? Manusia. Melihat Allah berbeda dengan melihat apa? Manusia. Enggak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah zat Allah, karena kita tidak mungkin kita tahu bagaimana kaifiyah sifat Allah, tapi kita yakin Allah punya sifat yang maha, tidak sama seperti sifat manusia. Dan mudah untuk dipahami. Tapi kalau antum buka misalnya buku Ahlul Kalam, buku akidah, antum buka pertama, antum baca muqaddimah mantiqiyah, kemudian jelimet rumit, waduh. Sampai banyak di antara mereka tidak paham akidah mereka, banyak. Saya pernah membantah mereka ketika saya menulis tentang bahwasanya mereka mengatakan Al-Quran itu adalah makhluk karena Al-Quran yang kita baca ini bukan firman Allah. Kata mereka, oh enggak begitu, padahal begitu. Kenapa? Karena mereka tidak tahu ternyata akidah yang mereka berafiliasi kepadanya ternyata memang begitu. Ini menunjukkan banyak di antara mereka tidak paham tentang akidah mereka sendiri. Karena rumit dan ruwet. Ya. Rumit dan ruwet. Adapun akidah Ahlussunnah mudah, sederhana. Baik terkait dengan sifat-sifat Allah, akidah mudah. Sifat Allah secara makna sama seperti sifat kita, seperti sifat mendengar, melihat, wujud, ya. Maha kuat, tetapi hakikatnya berbeda. Makanya ketika ada orang bertanya kepada Imam Malik, Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa. Ya Imam Malik, ya Abu Abdullah, Allah berfirman, Allah beristiwa di atas arsy. Kemudian dia bertanya, kaifa istawa? Bagaimana cara Allah beristiwa? Maka Imam Malik pun menundukkan kepalanya sampai berkeringat. Kaget mendengar ada yang bertanya tentang bagaimana sifat Allah. Maka dia jawab, dia mengatakan, al-istiwa'u maklum. Istiwa telah diketahui maknanya, itu di atas. Wal imanu bihi wal kaifu majhul, dan bagaimana istiwanya Allah tidak ada yang tahu. Ya. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Wal imanu bihi wajib, dan beriman bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy adalah hukumnya wajib karena ada dalilnya. Kemudian wal su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Ini akidah Ahlussunnah dalam seluruh sifat-sifat Allah mudah. Ada dalilnya, ada salafnya di antara Imam Malik dan yang lainnya. Taib. Jadi mudah dipahami, tidak susah. Saya akan jelaskan bagaimana akidah mereka satu persatu. Bertentangan dengan karakteristik akidah Ahlussunnah. Keistimewaan berikutnya, akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah masyarakat secara umum. Kaum muslimin secara umum. Apakah salah kalau saya bilang Allah sayang kepada kita? Salah atau tidak? Tidak salah. Allah sebut dalam Al-Quran Ar-Rahmanur Rahim, yang maha apa? Rahmat, yang maha penyayang. Ya. Kalau saya bilang Allah cinta kepada hambanya, ada masalah? Allahu yuhibbul muhsinin, Allah mencintai orang-orang yang berbuat ihsan. Wallahu yuhibbus sabirin, Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kalau kita bilang sama orang, sabarlah, Allah sayang sama orang penyabar. Orang itu terima atau tidak? Terima, enggak ada masalah. Iya tidak? Kita bilang Allah, kau jangan gitu, Allah marah sama kamu. Terima enggak orang? Terima, dia tahu Allah bisa marah. Ada masalah enggak ada masalah.
Tapi kalau kita pergi ke kelompok lain enggak masalah, enggak boleh bilang Allah marah, enggak boleh. Enggak boleh bilang Allah mencintai, enggak boleh bilang Allah merahmati, enggak harus ditakwil semuanya. Kalau kita berdoa ya Allah, ada masalah? Kalau kita begini, kita sedang hati kita menuju Allah atau menuju langit? Menuju Allah, bukan kita sedang cuma langitnya doang. Ngapain cuma langitnya doang? Kita hati sedang mana? Menuju Allah. Ini contoh bahwasanya akidah Ahlussunnah sesuai dengan fitrah. Banyak orang mengatakan ketika terjadi sesuatu dia mengatakan, oh yang di atas sudah menggariskan. Ibu saya yang nggak pernah ngaji bilang ya kalau yang di atas sudah mentakdirkan ya selesai. Apa susahnya? Fitrah manusia, fitrah manusia. Mudah menerima dan mereka tidak tolak. Akidah Allah di atas semua orang. Ketika orang cerita tentang Isra Mi'raj, ada kiai mungkin bikin acara Isra Mi'raj, kemudian cerita Rasulullah naik ke atas ketemu Allah. Masyarakat ada yang menolak? Enggak ada ya, biasa saja. Ke atas ketemu Allah, bicara Allah selesai bawa perintah salat 5 waktu. Ada yang protes? Enggak ada. Sekarang yang bilang, oh di atas tidak ada Allah. Nabi tidak ketemu Allah, siapa yang bilang Nabi ketemu Allah? Subhanallah, ini bingung. Kalau ada orang ini firman Allah, jangan kau remehkan. Ada yang protes kan? Ternyata ada akidah yang mengatakan Al-Quran bukan firman Allah. Jadi akidah kita itu mudah, tidak sulit, tidak dibangun dengan ilmu filsafat, ilmu kalam. Orang baca, orang pintar, orang mungkin orang awam juga bisa paham. Tidak sulit-sulit, mudah. Kemudian sesuai dengan fitrah manusia. Sesuai dengan fitrah manusia. Kalau saya bilang sama antum, api membakar kertas. Kalau kita nyalakan ada api kompor, kita kasih kertas, kertasnya terbakar. Kita bilang api bakar kertas. Ada masalah? Enggak ada kan? Memang benar api yang bakar. Kata mereka enggak, api enggak bisa bakar. Yang bilang api bisa membakar cuma 2, kafir atau mubtadi. Ngeri juga. Semua saya ada nukilannya. Mau saya ikhwan, akidah Ahlussunnah itu mudah, dalilnya ada, sanadnya jelas, logis, dan tidak bertentangan, Di antara karakteristik atau keistimewaan akidah Ahlussunnah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah dibangun di atas seluruh dalil secara komprehensif. Jadi dalil semua dikumpulkan, kemudian dianalisa, kemudian dikompromikan, kemudian muncullah akidah. Jadi para ulama dahulu menilai dalil dulu baru berakidah, bukan punya akidah dulu baru cari dalil. Nanti kita akan dapat di bahwasanya. Tapi ada pengumuman sebentar, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada jemaah yang baru hadir, silakan untuk naik ke lantai 3. Mohon tidak berada di tangga. Silakan untuk menuju ke lantai 3 dan tidak berdiri di tangga. Silakan, kami himbau kepada seluruh jemaah yang hadir untuk menuju ke lantai 3. Silakan. Atau mungkin sebentar. Mohon yang di tangga ke atas. Mohon yang di tangga, silakan ke atas. Semuanya. Nun sewu yang sedang duduk di tangga, baju putih. Iya, baju putih, monggo ke atas. Oke, di atas masih kosong. Supaya yang lain bisa naik. Yang di depan tangga juga monggo. Silakan. Insya Allah suaranya terdengar sampai ke atas. Kalau pengen lihat ustadznya nanti. Panitia mohon nanti kalau ada yang di situ lagi dipersilakan ke atas. Berikutnya, akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah akidah yang dibangun di atas mengkompromikan seluruh dalil. Mereka tidak melihat dalil sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Oleh karena kita dapati Ahlussunnah adalah wasat, tengah
di antara ahlul bidah. Sebagaimana dikatakan Islam adalah tengah di antara al-Islam di antara adyan. Ahlul Islam wasatun baina ahlil milal. Bahwasanya Islam itu tengah di antara agama-agama yang lain, maka dikatakan Ahlus Sunnah juga tengah di antara firqah-firqah yang lainnya. Kenapa bisa tengah? Karena Ahlus Sunnah mengambil seluruh dalil, kemudian mengkompromikannya, kemudian ada akidah yang dibangun di atas seluruh dalil. Sebenarnya Ahlul Bidah mereka hanya lihat sepotong dalil, kemudian mereka menolak dalil yang lain. Kalau mereka mengambil yang sebelah sini mungkin terlalu kencang, mereka mengambil sebelah sini terlalu lemah. Ahlus Sunnah mengkompromikan. Makanya dikatakan Ahlus Sunnah antara Mu'awwilah dengan Musyabbihat. Ahlus Sunnah di antara Mu'tazilah dengan Murji'ah misalnya. Ahlus Sunnah berada di antara Syiah dan Nawasib, dan demikian. Ya. Ahlus Sunnah tengah karena dia melihat dalil secara keseluruhan, kemudian dia mempromokan dalil, tidak ada satu dalil pun yang ditolak. Tapi ini mungkin beberapa keunggulan akidah Ahlus-Sunnah tentunya masih banyak, cuma ini secara garis besarnya. Kemudian saya akan bandingkan dengan yang lainnya. Coba diulangi apa saja keutamaan, keistimewaan akidah Ahlus-Sunnah. Ada yang bisa baca? Silakan. Yang pertama, mengajarkan bangunan terhadap dalil Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, ada berapa nulis di situ? Oh, 3, terlalu sedikit, yang banyak. Coba. Itu kesimpulan dan kesimpulan. Kesimpulan mukhtasar. Kesimpulan dari kesimpulan. Saya mau yang sudah kesimpulan dulu. Silakan. Yang pertama, semua akidah Sunnah pasti dibangun di atas dalil. Yang kedua, akidah Sunnah pasti punya sanad sampai kepada salaf. Yang ketiga, akidah Sunnah mengajarkan pengagungan terhadap dalil, mendahulukan dalil dari perkataan siapapun. Ya. Yang keempat, akidah Sunnah mudah untuk dipahami. Yang kelima, akidah sesuai dengan fitrah. Yang keenam, akidah Sunnah dasarkan dengan kompromi semua dalil. Setuju? Ada yang kurang? Ada yang kurang? Apa? Ayat penjelasan mendukung, tapi sama aja sebenarnya. Ini hadiah ya. Bukan dari saya, dari panitia.